Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kamar Horor Misteri. Jadi pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor dari rumah sakit. Cerita horor ini terjadi di Bandung Medical Center atau biasa kita singkat BMC ya. Bagi kalian orang Bandung pasti sudah mendengar rumor menyeramkan di rumah sakit ini. Namun konon kabarnya sering terjadi kejadian horor di BMC yang salah satunya menimpa Runan Handoyo. Pasti kalian tahu ya siapa Runan Handoyo. Biasanya kalau kalian pendengar podcast horor ataupun konten-konten horor pasti tidak asing dengan nama Bang Runan Handoyo ini. Bang Runan Handoyo juga memiliki bakat dan dapat berkomunikasi dengan hal gaib. Ia pun tertarik untuk membuktikan kisah-kisah yang beredar di BMC. Buat Bang Runan, izin ceritanya saya ceritakan ulang di channel saya ini. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Bang Runan Handoyo ini memberanikan diri untuk pergi ke BMC dengan mengajak beberapa temannya. Mereka menyempatkan pergi ke Goa Jepang Dago pada pagi hari, dilanjutkan pergi ke BMC pada sore harinya. Selama perjalanan ke BMC, Runan seperti mendapatkan bisikan dari seorang perempuan. Nekat, berani, bisik seorang perempuan yang tak kasat mata itu. Lalu ia menjawab, "Iya berani." "Kenapa?" kata Runan membalas dalam hati. Kemudian sosok itu menjawab lagi, "Ditunggu," kata perempuan tersebut. Sekitar pukul 4 sore mereka tiba di MC. Tiba di lokasi mereka dihadang penjaga rumah sakit. "Sudah gak bisa mas, lagi direnovasi dan mau digunakan," kata si penjaga ini. Setelah negosiasi yang alot, akhirnya Runan dan teman-temannya berhasil masuk ke dalam rumah sakit. Bangunan BMC terlihat berbeda seperti yang ada di internet. Proses renovasi hampir 80% saat itu dan kondisinya sekarang tidak begitu menyeramkan seperti yang dibayangkan. Sampai di depan lobi rumah sakit, Runan melihat pekerja yang lalu lalang. Anehnya ia sendiri dapat melihat sosok dokter yang tinggi besar. Dokter tersebut mematung dengan wajahnya pucat. Mereka akhirnya saling bertatap mata, kemudian dokter itu memperlihatkan telapak tangannya kepada Runan. Pas dia liatin telapak tangannya, itu darah semua keluar dari sela-sela tangannya. Itu mengucur sampai netes ke lantai. "Itu dokter liatin saya terus," kata Runan dalam kanal YouTube Gusti Gina. Jadi cerita ini sudah diceritakan Bang Runan di kanal YouTube Mbak Gusti Gina. Saking paniknya ia menyuruh teman-temannya jangan masuk ke dalam. Ia meyakinkan mereka kalau ada dokter yang di sana berdiri penuh darah. Kemudian saat mereka ingin meninggalkan BMC, dokter itu memanggil Runan dari kejauhan. "Tolong saya," kata dokter dengan nada lirih dan memelas. Jadi sosok dokter ini memang sosok hantu yang ada di BMC ini ya. Jadi saat Bang Runan dan teman-temannya ingin meninggalkan BMC, tiba-tiba sosok ini memanggil Bang Runan. Wih, serem juga ya kan kalau memang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk kayak gitu ya kan. Kalau aku udah males lale, nggak pala lah ya kan. Kemudian Runan kembali melihat ke lobi BMC. Dilihatnya dokter tersebut sudah menurunkan tangan dan tidak meneteskan darah. "Saya bisa bantu apa?" kata Runan membalas bisikan tersebut dengan sedikit ketakutan. Terjadilah komunikasi di antara mereka berdua. Arwah dokter tersebut bercerita saat itu ia masih berusia sekitar 41 sampai 42 tahun. Kejadian berawal saat ia tengah melakukan operasi. Dokter lain tidak ada yang membantunya karena tidak sanggup untuk menangani kondisi pasien tersebut. Saat operasi berlangsung, dokter memegang perut pasien dan perut pasien keluar darah hingga membasahi telapak tangannya. Darah yang sangat banyak mengotori baju putihnya sampai ke siku. Setelah berusaha menyelamatkannya, akhirnya pasien tersebut meninggal di tangan dokter. Keluarga menduga telah terjadi malpraktik. Mereka akhirnya ke rumah sakit untuk bertanggung jawab. Dokter tersebut pun dipecat dan mendapatkan blacklist dari beberapa rumah sakit di Bandung saat itu. Arwah dokter tersebut menceritakan kepada Runan bahwa ia sempat depresi dan memilih bunuh diri dengan meminum obat-obatan. Jadi awal mulanya arwah dokter yang gentayangan ini, ia melakukan operasi kepada pasien dan pasien itu malah meninggal karena dokter lain tidak membantu untuk mengoperasi pasien tersebut. Jadi pihak keluarganya ini menduga bahwa telah terjadi malpraktek yang dilakukan oleh dokter ini. Jadi depresi dan memilih untuk bunuh diri. "Tolong saya," kata arwah dokter kembali berbisik kepada Runan. "Iya, saya harus tolong bagaimana?" kata Runan membalas. Runan menjelaskan orang yang bunuh diri tidak berada di atas ataupun di bawah. Kebanyakan orang yang bunuh diri tidak bisa ke alam sana. Jadi makanya terjadilah gentayangan seperti itu. Jadi orang bunuh diri itu arwahnya itu tidak bisa menghadap yang kuasa dan tidak bisa di bumi seperti itu mungkin kata Bang Runan. Jadi bagi kalian nggak pala lah kalau depresi itu bunuh diri ya kan, malah ngeri kalian gentayangan nanti susah malah hidup kita ya kan.
Setelah itu Runan berkata lagi kepada arwah dokter tersebut dengan mengatakan, "Saya mohon maaf karena nggak bisa bantu," kata Bang Runan. Kemudian Runan menjelaskan bahwa dokter tersebut berasal dari Jawa yang sedang dinas di Bandung. Diduga karena BMC sudah terbengkalai cukup lama, arwah dokter itu memilih menetap di sana. Arwah tersebut juga sempat berkata kalau ia menyesal telah melakukan bunuh diri. Jadilah ini sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita mau sedepresi apapun, kita lagi pusing ataupun lain sebagainya, janganlah melakukan bunuh diri karena arwah kita itu nggak diterima di sisinya dan kita cuman bisa gentayangan ya kan. Jadi karena gentayangan itu amal ibadah kita nggak diterima, kita nggak menghadap sang kuasa, ya buat apalah kita beribadah selama ini kayak gitu. Oke lah, mungkin itu aja podcast horor kita kali ini dan kita akan ketemu di podcast horor selanjutnya. Kalau kalian suka, kalian boleh tekan tombol like dan tekan tombol subscribe agar aku makin semangat bikin videonya buat kalian. Sampai jumpa di podcast horor selanjutnya.